Baik, selanjutnya patogenesis infeksi bakteri. Dia bakteri punya kapsul ya, kemudian punya komponen dinding sel, punya enzim itu koagulase, kinase, hyalurodinase, kolagenase, EGA protease, variasi antigenik juga, contohnya pada Neisseria gonorrhoeae ya, yang memiliki beberapa kopi gen yang menjadikan OPA yang di sini biasanya menyebabkan sel dan antigen tentunya di dalam sel itu tujuannya untuk menginfeksi sel inang. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk berpenetrasi ke dalam sitoskeleton sel inang ya. Jadi ada beberapa struktur ya dari bakteri yang fungsinya tadi untuk menyebabkan atau untuk menginvasi ke dalam tubuh manusia ya, dengan misalnya adheren perlekatan. Kemudian tadi ada kapsul ya, kapsul di mana kapsul ini dia akan diam ya di sel inang ya. Kemudian dia akan berdampingan dengan fagositosis yang merupakan bagian dari sistem imun kita ya. Kemudian dia akan diproses oleh sel tertentu di dalam tubuh kita dan dia akan dirusak tentunya oleh sistem imun ya. Gitu. Kalau sistem imun tadi, kalau penjelasannya pada sistem imun ya. Secara alami juga kapsul itu bisa mencegah ya sel fagosit tadi untuk melekat dan merusak ya bakteri tersebut. Jadi kapsul pada bakteri tadi secara alami juga bisa mencegah menempelnya sel fagosit ya, karena fagosit itu fungsinya untuk memfagositosis, untuk memakan, menghancurkan ya, merusak bakteri. Nah, si kapsul ternyata punya mekanisme pertahanan sendiri ya untuk mencegah menempelnya sel fagosit ke bakteri tersebut, yaitu melalui kapsul gitu ya. Kemudian ada komponen dinding sel ya, kemudian ada enzim koagulase, itu enzim bakteri ya. Biasanya ada di dalam sel darah. Nah, ini dia. Dia akan mengkoagulasi fibrinogen. Fibrinogen itu adalah sistem imun ya, sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia akan mengkoagulasi fibrinogen. Jadi fibrinogen itu adalah protein plasma yang diproduksi oleh liver ya, yang dikonversi oleh koagulase menjadi fibrin, sehingga dia akan dipotong ya oleh si koagulase tersebut, sehingga tidak berfungsi fibrinogen tersebut dalam menghancurkan bakteri infeksius tadi. Atau enzim kinase juga berperan untuk melisis atau merusak fibrin, bahkan mencerna, memotong, membentuk tubuh bakteri tadi menjadi infeksi ya, atau menginfeksi sel inang. Biasanya ini dimiliki oleh Streptococcus pyogenes ya. Streptococcus pyogenes ini salah satu bakteri yang menghasilkan kinase ya, enzim kinase yang melisis fibrin ya. Namanya itu fibrinolisin atau streptokinase ya. Diproduksi oleh Streptococcus pyogenes. Kinase lainnya seperti stafilokinase itu diproduksi oleh Staphylococcus aureus. Tadi Ibu juga pernah menjelaskan kan beberapa mikroorganisme penyebab infeksi nosokomial di rumah sakit. Oke. Kemudian ada enzim hyaluronidase. Ini juga diproduksi oleh bakteri tentunya untuk tadi ya menginfeksi sel inang ya. Hyaluronidase ini enzim yang dikeluarkan oleh bakteri tertentu seperti Streptococcus ya. Dia akan menghidrolisis asam hyaluronat ya, jenis polisakarida yang bergabung bersama sel tertentu di dalam tubuh tentunya. Nah, dan dia akan berhubungan baik dengan jaringan. Nah, disinilah peran dari hyaluronidase, akan melisiskan hyalurin yang tentunya akan merusak jaringan, sehingga menyebabkan sel tubuh kita terinfeksi atau luka ya, mengalami luka.
Juga ada kolagenase ya. Kolagenase diproduksi oleh beberapa spesies bakteri, contohnya Clostridium ya jenisnya di sini. Dia akan menyebabkan gas gangren. Nah, ini biasanya pada penderita diabetes ya. Yang gas gangren ini, kolagenase ini akan merusak protein kolagen ya, membentuk jaringan otot dan organ tubuh lainnya, dan jaringan lainnya tentunya dia akan menyerang daerah sana ya. Dan khususnya ini terjadi pada penderita diabetes yang ada lukanya itu ya. Nah, disitulah ada infeksi Clostridium yang menyebabkan gas gangren tadi. Selain itu juga ada IgA protease ya. Ini ada beberapa patogen baik bakteri maupun jenis lainnya yang memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim yang dinamakan IgA protease. Nah, ini dia akan merusak antibodi. Wah, luar biasa ya. Mikroorganisme ini juga makhluk ciptaan Allah ya, yang selain punya khasiat manfaat untuk manusia, dan dia juga ada yang sifatnya patogen menyebabkan sakit, dan mekanisme infeksinya itu sangat unik ya, disebabkan oleh kapsul, compounding cell, enzim ya, tadi ada koagulase, kinase, kolagenase, hyaluronase, dan ini adalah IgA protease diproduksi oleh Neisseria gonorrhoeae ya. Neisseria gonorrhoeae ini mampu tadi ya, memiliki kemampuan yang bisa memproduksi tadi. Selain itu juga Neisseria meningitidis ya, menyebabkan meningitis, penyakit meningitis. Nah, ini serta mikroba lainnya yang bisa memproduksi IgA protease ini adalah mikroba yang menginfeksi sistem syaraf pusat. Ini adalah contohnya salmonella ya, menginfeksi sel tubuh kita ya. Nah, ini Salmonella dan E. coli melakukan kontak dengan membran plasma sel inang, menyebabkan perubahan dramatis pada membran. Nah, ini mikroba ini menghasilkan protein permukaan yang disebut dengan invasin, mengatur ulang filamen aktin dari sitoskeleton. Jadi, bagaimana gambaran masuknya salmonella ke sel epitel. Nah, epitel ini adalah barir, merupakan pertahanan imun tubuh kita ya. Nah, ketika dia masuk seperti ini, dia akan nanti menginfeksi dan menyebabkan sakit pada manusia.